Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Odo Teddy. Kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sih rata-rata orang-orang itu aneh ya, karena bahasa Indonesia ini kan bahasa kita sehari-hari. Tapi kenapa selalu setiap pelajaran bahasa Indonesia itu selalu mendapatkan nilai yang kurang memuaskan? Seharusnya ya, kalau kita orang Indonesia dan pelajaran bahasa Indonesia nilainya itu setidaknya tuh 90, 95 itu 100 seharusnya. Tapi kalau misalkan pelajaran kita itu bahasa Inggris dan kita ini orang Indonesia, nilainya cuma 70, 30, itu wajar karena itu bukan bahasa sehari-hari kita dan ini adalah pelajaran sehari-hari kita. Dan untuk itu saya membuka channel ini ya, membuat channel ini, dan ini adalah waktunya bahasa Indonesia itu mudah. Oke, kali ini saya akan membahas teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya, dari kata-katanya saja sudah prosedur. Kalian tentunya sudah biasa mendengar kata-kata prosedur. Prosedur kalau sehari-hari kita, kadang kita mendengar misalkan prosedur cara mematikan listrik bisa. Misalkan prosedur cara mematikan tabung gas saat terjadi kebakaran bisa. Misalkan kalau gas kebocoran bagaimana cara mematikannya, jangan diguling-gulingkan lah, jangan dilempar lah, atau ambil air basah. Nah itu termasuk prosedur. Apalagi kalau kita misalkan di sebuah kapal yang besar, kita sedang menyeberang gitu kan. Nah, dan di situ juga biasanya ada prosedur. Misalkan prosedur bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kapal tenggelam atau tabrakan. Di situ ada prosedur cara menyelamatkan diri, misalkan memakai pelampung atau antri naik skoci gitu kan, kapal skoci yang kecil-kecil itu kan bisa, itu juga termasuk prosedur. Jadi prosedur itu sehari-hari itu banyak sekali teman-teman. Prosedur itu dari yang hal-hal sepele. Nah, kalau kita beli TV saja ada prosedurnya, prosedur cara menghidupkannya ada. Membeli laptop juga ada prosedurnya. Prosedur jika laptop tidak bisa menyala ini. Prosedur jika laptop terlalu lama menyala tapi tidak bisa dihidupkan lagi atau tidak bisa dimatikan, cara mematikannya, cara menghidupkan, itu ada prosedur-prosedur yang mungkin dibilang gampang ya. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia sendiri adalah teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, jadi di garis bawahi di sini adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu kegiatan. Nah, jadi sesuatu kegiatan apapun yang ada tahapan-tahapannya itu adalah prosedur. Nah, contohnya saja yang sederhana, prosedur memasak nasi itu juga sederhana. Itu misalkan prosedur memasak telur itu juga termasuk ya. Dan berikutnya itu adalah tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur pertama ya, menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan. Teks prosedur memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah sederhana. Yang kedua adalah protokol. Yang ketiga adalah kompleks. Oke, yang pertama kita tentu tahu adalah teks sederhana. Dari teks prosedur sederhana, kita sudah mendengar di kata sederhana saja, berarti itu sangat sederhana dan biasanya sesuatu yang simple ya. Apapun itu, kalau kita mendengar kata sederhana, itu sesuatu yang pasti simple, mudah. Nah, oke, pengertiannya adalah teks prosedur sederhana. Teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana biasanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah saja, urutan tidak bisa dibolak-balik, alat dan bahannya tidak banyak. Nah, itu dia teks prosedur sederhana. Jadi, teks prosedur sederhana ini adalah teks yang sederhana dan itu hanya 2 sampai 4 langkah saja ya. Dengar ya, 2 sampai 4 langkah saja. Contohnya adalah seperti memasak nasi. Nah, itu mudah sekali kan. Jadi berasnya seperti pertama
dicuci, masukkan ke magicom, colokkan, dan diketrekin cetekannya. Tak. Nah, itu deh. Cuman beberapa kan paling cuma 4 sampai 5 saja kan langkahnya. Dan itu biasanya tidak bisa dibolak-balik ya. Jadi kalau memasak nasi itu biasanya berasnya dicuci dulu, baru dimasukkan kan di rice cooker. Jadi nggak bisa tuh. Misalkan kita berasnya kita masukkan dulu ke rice cooker, terus kita cetrekin, udahnya kita cuci, kan nggak bisa diputer-puter kan. Nah, kayak gitulah kalau teks prosedur sederhana. Berikutnya adalah teks prosedur protokol. Nah, kalau kita sih sering tuh mendengar kata-kata sesuai protokol. Nah, menurut teman-teman sendiri, protokol itu apa sih? Ya, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, itu kan selalu ada tuh protokol, katanya protokol kesehatan kayak COVID yang kemarin tuh kan ya. Protokol kesehatan itu oh ya pakai masker lah, katanya cuci tangan dengan sabun, itu juga termasuk protokol kan, seperti ada aturan-aturannya gitu. Tapi kalau ini secara pelajaran bahasa, teks prosedur protokol, teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Meskipun langkahnya tidak urut, tujuannya tetap akan tercapai. Nah, di situ kan ada kata-kata tahapan atau langkah kerja yang fleksibel ya, tahapan langkah gitu yang fleksibel. Dengan kata-kata fleksibel saja kalian tentunya sudah mengerti kan teman-teman. Nah, fleksibel itu sendiri tidak kaku artinya, dia tidak kaku, jadi tidak mesti harus 1, 2, 3. Jadi bisa saja dari 1 langsung ke 3 itu nggak apa-apa, ya tidak berpengaruh. Contoh, misalkan contoh prosedur mematikan komputer. Nah, cara mematikan komputer, cara panjangnya pertama adalah tahap pertama, 1, tutup semua aplikasi. Tahap kedua, klik dulu aplikasinya, aplikasi yang dibuka-buka itu diklik. Tahap ketiga, klik tanda silang yang di pojokan kanan atas. Nah, setelah semuanya tertutup, klik menu shutdown. Klik menu shutdown dan klik yes, maka dia akan tertutup semua. Nah, tapi itu bisa dipersingkat dengan cara langsung saja klik shutdown, langsung yes, maka dia langsung tertutup semua. Aplikasi-aplikasi yang sudah terbuka akan otomatis tertutup. Jadi itu adalah contoh teks prosedur protokol, walaupun tidak berurut, hasilnya tetap akan sama. Nah, yang ketiga adalah teks prosedur kompleks. Nah, dengan kata kompleksnya sendiri, kalian tentunya sudah mengerti. Nah, kompleks itu sendiri, setiap kalau kita mendengar suatu kejadian, misalkan gini, bagaimana sih kejadian itu? Kejadiannya sangat kompleks. Pastinya kompleks itu artinya rumit lah gitu kan, seperti rumitnya. Kompleks itu rumit sekali, susah kalau mau dijelaskan karena terlalu panjang, terlalu lebar. Jadi tidak bisa dipersingkat, itu pasti sudah kompleks gitu kan. Jadi teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah atau tahapan kompleks, urutannya harus urut. Jika tidak, urutannya tidak akan tercapai. Jika tidak urut, maka tidak akan tercapai. Contoh teks prosedur kompleks. Nah, contohnya sendiri, misalkan contohnya itu yang agak panjang ya. Cara membuat nasi goreng. Tentu itu sangat panjang ya. Jadi pertama misalkan langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Siapkan bumbu halus, kupas bawang merah, bawang putih, kemudian ulek sampai halus misalkan. Terus sediakan kecap, sediakan saus, terus nasinya. Nah, terus apalagi kan semuanya bahan-bahannya itu, dan kita masukkan ke nasi gorengnya ke panci kan, misalkan gorengan, dan diulek-ulek, campurkan kecap, campurkan, diaduk-aduk lagi, kan lebih panjang tuh kan berurutannya. Jadi itu harus berurutan. Jadi kalau misalkan kita siapkan dulu bahan-bahannya gitu kan baru bisa. Jadi nggak bisa tuh misalkan kita udah nasi kita masukkan dulu ke penggorengan, lalu ya siapkan dulu bumbu-bumbunya. Nah, kalau kita lagi udah masukkan ke penggorengan, kita siapkan bumbu-bumbunya, itu udah gosong duluan nasinya. Jadi kalau namanya prosedur kompleks itu sangat rumit. Jadi kalau yang sederhana itu hanya 2 sampai 4 tahapan. Nah, kalau kompleks itu biasanya lebih panjang lagi. Nah, bisa juga itu kalau yang kompleks itu yang kalau rumah ya, di rumah itu kayak membuat nasi goreng. Tapi kalau di luar
bisa saja lebih kompleks itu seperti prosedur cara membuat SIM, prosedur cara membuat bayar pajak gitu kan, bayar pajak, prosedur mengganti nama BPKB motor, itu kan lebih rumit lagi. Misalkan disediakan KK lah, sediakan KTP lah, SIM lah, ini itu, nah itu lebih panjang, lebih kompleks. Kalau dijabarkan lagi lebih panjang lagi itu. Jadi kalau kompleks itu sesuatu yang sangat panjang, lebih rumit. Jadi kalau teks prosedur kompleks itu rumit, lebih panjang. Pokoknya tidak bisa diurut-urut lagi, dan itu ya udah paling tingginya. Oke. Nah, itu adalah teks prosedur ya. Tadi seperti yang dijelaskan, teks prosedur itu ada tiga jenis, yaitu teks prosedur sederhana, prosedur protokol, dan prosedur kompleks ya. 3 saja. Dan oke, kita akan lanjutkan lagi minggu depan, dan sampai jumpa minggu depan. Bye.